Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah sama-sama dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama menghaturkan syukur terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita sekalian di samping ditakdirkan sehat walafiat lahir batin, kita pun tetap ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang tetap dalam keadaan iman, takwa, dan terus berikhtiar meningkatkan amal soleh kita masing-masing. Mudah-mudahan hadirin kondisi seperti ini dapat istiqomah bahkan meningkat yang sebaik-baiknya, yang setinggi-tingginya, sampai saatnya nanti kita kembali ke hadirat Allah Ta'ala dibaringi mati, tidak ada lain melainkan mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan dan contoh-contoh kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu hadirin, saya tidak jemu-jemu mengingatkan kepada pribadi dan kepada jamaah sekalian. Kata beliau, al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang senantiasa pandai mengevaluasi dirinya, kemudian banyak mengingat matinya. Ini orang yang cerdas. Belum tentu orang yang titelnya tinggi, gelarnya banyak, status sosialnya pun demikian, kemudian bisa banyak ingat mati, belum tentu hadirin. Karena itulah kata Nabi, cerdas yang dimaksudkan adalah cerdas secara apa? Secara maknawi, secara hakikat, cerdas di dalam mengingat hari akhir, hari kematiannya. Yang ketiga, wa amila lima ba'da mauti, banyak berbuat kebaikan untuk sesudah matinya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua itu dan menjadi orang yang cerdas. Kapanpun kita dipanggil, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita sekali lagi mudah-mudahan mati kita mati dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Hadirin, kita kalau menurut catatan saya ini ya ngulangi satu. Mudah-mudahan menambah ingatan kita. Kita masih di bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Hadis al-hadi asyara yang ke-11, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ibnu Mas'ud berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah bersabda, ini kata Nabi, al jannatu, surga itu aqrabu ilaikum, aqrabu lebih dekat, surga itu lebih dekat nggih, ila ahadikum, kepada salah seorang di antara kamu sekalian, min syirkin na'lihi, dari tali sandalnya. Tali sandal niku lak wis cedek banget nggih, bukan hanya cedek, nemplek di badan kita sekalipun di kaki. Tapi surga hadirin masih jauh lebih dekat daripada itu. Wan naru mislu dzalik, demikian pula neraka. Neraka itu juga lebih dekat daripada talinya sandal kita. Apa maksudnya hadirin? Ini menunjukkan orang yang ingin masuk surga itu banyak jalan. Manakala dia mau bersungguh-sungguh, bermujahadah dan terus istiqomah, pasti surga itu akan mudah didapatkannya. Sebaliknya hadirin, wanar, neraka ini juga begitu. Kita diberikan anggota tubuh, ada mata, ada lesan, ada telinga dan lain sebagainya. Manakala kita salah menggunakannya, kita salah menasurkannya, maka yang terjadi adalah akan mengarahkan kepada neraka yang sama-sama kita tidak menyukainya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, karena banyaknya jalan untuk menuju kebaikan, untuk menuju surga Allah Ta'ala, sehingga beliau mengatakan bahwa surga itu lebih dekat daripada talinya sandal kamu sekalian. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kalau bisa setiap gerak-gerik kita yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, upayakan semua itu akan mengarah kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, maka mata kita jelas mata yang melihat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya mata kita mengarah kepada surga Allah Ta'ala. Demikian pula lisan kita yang sedang membaca kalimat-kalimat Allah Ta'ala itu satu persatu, huruf akan menambah kebaikan-kebaikan yang akhirnya juga akan mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula anggota tubuh kita yang lain. Ini hadis insya Allah sangat sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini yang ke-11 hadirin. Kemudian yang ke-12, As-Sani Asyara an Abi Firas Rabi'ah. Sebuah riwayat dari Abu Firas Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Firas ini adalah merupakan pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli Sufah, dan Abu Firas ini termasuk di antara ahli Sufah. Ahli Sufah niku napa? Ahli Sufah itu hadirin orang-orang yang tidak punya tempat tinggal secara khusus, nggih. Banyak tinggal di masjid, nggih. Segala aktivitasnya dilakukan berpusat kepada masjid, tidurnya di masjid dan seterusnya. Ini termasuk ahli Sufah radhiyallahu anhu qala. Abu Firas berkata, kata Abu Firas, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku adalah bersama Nabi menginap di satu tempat. Fa'atihi biwudu'ihi, dan aku melayani beliau atas segala macam keperluan kepentingan pada malam hari itu, termasuk untuk mengambilkan air wudunya untuk sholat malam, wahajatihi, dan segala macam kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin, karena Abu Firas ini banyak melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala kebutuhan, baik kebutuhan untuk duniawinya maupun kebutuhan untuk qiyamul lail atau kebutuhan ukhrawinya, maka beliau kemudian merasa senang, sehingga beliau menawarkan kepada Abu Firas ini, salni wa Abu Firas, karena kebaikanmu maka aku menawarkan kepadamu, mintalah kau ni kepadaku,
Hadirin, ketika Abu Firas ditawari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta, apa jawab Abu Firas? Fakultu as'aluka ya Rasul, aku hanya meminta kepadamu murafaqataka fil jannati, untuk bisa nanti menemanimu di surga. Coba hadirin, orang kalau kepingin bahagia di akhirat bukan sekedar bisa masuk surga, tetapi surganya yang diminta adalah yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ketika Abu Firas menjawab, aku hanya ingin menemanimu di surga, Nabi masih menawarkan kembali, au ghairi dzalik, atau mungkin ada permintaan selain itu, mintalah, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Qultu, aku Abu Firas menjawab, huwa dzaka, hanya itu saja Nabi, saya tidak minta yang lain-lain, tetapi semata-mata hanya minta nanti bisa menemanimu di surga seperti saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Abu Firas menjawab seperti itu, maka qala, beliau bersabda, fa'inni, kalau begitu tolonglah aku, ala nafsika, untuk memenuhi keinginanmu itu, bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud ini sujud kalau diuraikan memang banyak nggih. Sujud itu ada 4 macam, ada sujud wajib, ada sujud sunnah, ada sujud karena menerima kenikmatan Allah taala, ada sujud karena bacaan-bacaan di dalam Al-Quran, sujud tilawah namanya, dan ada sujud karena kita lupa di beberapa rukun di dalam sholat. Sehingga hadirin, makna sujud ini banyak sekali, yang maksudnya bahwa sujud artinya adalah memperbanyak melakukan sholat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Firas, manakala ingin terkabul apa yang menjadi cita-citanya, bisa kumpul dengan Nabi di surga, perbanyaklah melakukan sujud. Kenapa? Karena ketika sujud itulah, terutama sujud di dalam sholat, satu waktu yang amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sujud itu hadirin, kita juga diperintahkan oleh Nabi untuk banyak menyampaikan permohonan atau doa apa saja, baik yang diambil dari kalimat-kalimat Al-Qur'an, seperti ada Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Itu sabdanya Nabi. Di dalam Al-Qur'an misalnya Rabbana atina fid dunya, ini juga ambilan dari Al-Qur'an. Kalau niat kita adalah memanjatkan doa, maka sekalipun untuk Al-Quran boleh dibaca ketika kita melaksanakan sujud. Ataupun doa-doa yang diambil dari sabda beliau seperti tadi itu, atau doa pribadi kita boleh memanjatkan. Cuma kalau doa dari pribadi kita, ini ada dua pendapat hadirin. Yang pertama, karena doa dari pribadi kita bukan nukilan dari Al-Quran atau dari sabda Nabi, maka faham yang pertama, tidak boleh dibahasakan dengan lesan, tetapi di dalam hati saja. Sementara pendapat yang kedua, saya juga pernah memperhatikan ceramahnya almarhum Ustadz Ali Jaber, itu juga mengatakan boleh melafalkan doa, asal doa itu tidak bertentangan dengan yang disyariatkan oleh syariat agama. Oleh karena itu hadirin, maka mari selama itu memungkinkan, lebih-lebih ketika kita sholat sendirian, sholat malam misalnya, atau sholat sunnah, banyaklah doa ketika waktu sujud itu, karena waktu sujud itu waktu yang amat sangat dekat dengan Allah Ta'ala, yang akan sangat besar kemungkinannya untuk dikabulkan segala macam doa-doa kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, karena sabda Nabi ini tidak hanya khusus untuk Abu Firas, tetapi kepada seluruh umat beliau yang mau melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi ini, insya Allah nanti
minimal nggih, sekalipun tidak bisa kumpul dengan surganya Nabi, tapi insya Allah dipermudah masuk surga kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita yang termasuk di dalamnya. Baik, sampai di sini ada yang perlu yang pertama Bapak, bahwasanya salah satu hikmahnya sholat berjamaah itu agar tidak lupa. Nah, kalau kita sudah hati-hati ternyata imam itu lupa dan ada makmumnya yang mengingatkan subhanallah dan makmum itu betul, sayukjanya makmum yang lain membantu subhanallah, ojo ijen. Kalau ijen apalagi tidak jelas atau ragu-ragu, imamnya mungkin dalam hatinya ngomong ojo-ojo koncing lali jarine imame. Ya, oleh karena itu maka ada perintah Rasulullah kenapa sholat itu tidak boleh merem, tidak boleh merem tetapi melek. Karena hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang kalau sudah biasa merem itu apa bahasa? Memejamkan mata gitu. Salat kalau sudah biasa memejam mata ini manfaatkan oleh syaitan untuk membuat mudah terombang-ambing sehingga lupa. Tapi kalau sudah membiasakan, memang pertamanya sulit untuk tidak merem itu. Pertamanya berat, tapi dilatih nanti kita akan mudah memahami maknanya dan juga mudah untuk meninggalkan selain ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merem, ini ada manfaatnya. Bukan hanya sekedar seperti yang diterangkan oleh Ustadz UAS sebetulnya Abdus Somad ya. Itu diterangkan bahwa ada perintah Nabi ketika kau sholat ada binatang yang membahayakan wajib dipukul atau dibunuh bahkan. Itu bukan hanya sekedar itu ya, tetapi termasuk diantaranya untuk ini membuka mata hati kita. Mata kepala kita kalau kita tutup, mata hati kita sulit untuk konsentrasi ingat kepada Allah karena mudah dikuasai oleh setan. Kita tidak akan bisa membunuh seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu kepada binatang yang harus kita bunuh manakala kita memejamkan mata atau merem. Karena itu dilatih kita jangan merem ya, dilatih. Nah, kalau sudah kita upayakan betul-betul tidak lupa dan imamnya tadi diingatkan, tapi imamnya terus ternyata memang imamnya salah, kita boleh memisahkan diri, mufarokoh namanya. Kalau panjenengan betul-betul yakin bahwa panjenengan adalah yang benar, tapi ragu-ragu, ojo-ojo imamnya juga nuduh panjenengan yang salah. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sekali lagi jangan kita mudah memejamkan mata agar kita tidak mudah lupa terhadap bacaan dan bilangan rakaat yang kita kerjakan. Itu masih gampang saja nih, kita memisahkan diri sudah cukup. Yang repot itu hadirin, sudah pernah saya sampaikan orang sujud yang terakhir baik 3 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat, imamnya baru 1 sujud duduk, mestinya kan baca apa? Rabbi firli gitu. Kalau di kebanyakan yang kita baca kan Rabbi firli warhamni wajburni warfani, imamnya gak maca iku jenenge lali ya lali tapi imamnya langsung tahiyat, at-tahiyatul dan seterusnya. Karena selesai tahiyat dia bilang assalamualaikum warahmatullah. Panjenengan ngomong nopo? Ini satu persoalan yang sulit tadi. Panjenengan mesti bilang subhanallah. Imam ngadeg tolek dibilang subhanallah. Lalu imam ngadeg panjenengan bilang nopo malih? Subhanallah lagi to nggih. Imamnya bingung mau kemana dia. Dan gak ngerti karepe nggih. Lah ini yang sulit justru. Karena itu hadirin yang perlu diperhatikan, memang semua orang yang sholat harus mengingat-ingat. Saya juga
kapan ya di rumah sana sebelum operasi ini mungkin saya pernah sholat imami asar rakaatnya baru 3 tapi saya sudah salam semuanya diem hadirin semuanya diem barang sudah saya menghadap ke jamaah kadang klesik nggih napa kadang klesik niku saling berbisik-bisik nggih saling tertawa-tertawa akhirnya ada yang beranikan diri ngomong Pak kurang 1 rakaat loh kok baru ngomong hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala jangankan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja juga pernah dilupakan oleh Allah Ta'ala ketika beliau mengimami salah satu sholat di waktu siang insya Allah sholat duhur itu bukan hanya kayak gitu hadirin sudah selesai beliau berdoa zikir kemudian berjalan menuju keluar di tengah gini dicegat oleh sahabat wahai Rasul apa ada wahyu baru kata sahabat gitu apa ada rukhsah pengurangan rakaat loh kenapa emangnya ngomong-ngomongan wisan nggih lah ini tadi sholatnya kok cuma 3 rakaat iya dana maka Nabi balik hadirin nambah 1 rakaat kemudian sebelum salam ditambah sujud sahwi ini tadi termasuk yang kita ingatkan jadi kayak gitu boleh karena imamnya tidak ada yang mengingatkan takut lah karena itu kembali seperti yang dialami oleh Bapak seharusnya kalau imam lupa yang mengingatkan ini jangan 1 orang dibantu oleh jamaah-jamaah yang lain kalau panjenengan sudah mengingatkan dan panjenengan yakin betul ternyata imamnya tidak nurut panjenengan mufaraqah saja nanti setelah sholat diingatkan ngaten nggih insyaallah nggih ini saya alami ini kan jemaahnya 4 orang. Oh iya. Yang 2 ini yakin sebelah saya ini Mas Bu terakhir mengikuti saya. Itu yang 2 ini ada 2 ada yang duduk yang itu. Ya. Terus gimana? Katanya nanti ada yang harus mengikuti imam misalnya kita makmum. Setelah sholat nanti sujud sawi gitu loh. Ya Bon. Memang dijadikannya imam adalah untuk diikuti untuk diikuti ketika imam takbir maka takbirlah jangan imam belum takbir kita sudah takbir tidak boleh tetapi kita boleh memisahkan diri dari imam ketika imam melakukan kesalahan-kesalahan seperti tadi itu diantaranya atau imam terkena najis kejatuhan kotoran misalnya panjenengan boleh mufaraqah mufaraqah kalau panjenengan yakin bahwa panjenengan betul dan yang ikut berjamaah hanya 4 orang yang lain biar mengikuti karena yang lain masih masbuk belum sempurna lah panjenengan yang sudah merasa sempurna panjenengan ingatkan subhanallah kalau 1 kali belum bisa 3 kali 3 kali panjenengan ingatkan tetap terus panjenengan mufaraqah saja ngaten nggih. Kemudian Pak Haji Sahari saya kok enggak berani jawab ini karena memang ada Bapak keanehan-keanehan yang saya sering menghantarkan jenazah ke makam termasuk ini tadi juga ada orang meninggal di tempat saya tapi yang pernah saya temui itu diantaranya adalah ini lubang lahat itu ya lubang kubur sudah diukur baik-baik ternyata begitu akan dimasukkan kurang dawa ini betul pernah saya ngalami ini yang nyata tapi kalau yang kayak tadi itu begitu diturunkan tiba-tiba kempes jenazahnya tidak ada aku gak iso jawab karena ini masih masih di luar kemungkinan tapi yang kayak tadi saya alami itu memang pernah ada bahkan ada hadirin jenazah itu kecil dan tidak terlalu gemuk tapi diangkat orang 4 ini abote setengah mati hadirin itu pernah luar biasa beratnya sebaliknya ada jenazah yang gede kayak saya dan gemuk diangkat ringan saja yang kayak gitu-gitu itu pernah saya alami. Nah oleh karena itu
kalau ditanya itu apa sebabnya, menurut kebanyakan ulama adalah dipengaruhi oleh amaliyah ketika dia masih hidup. Karena itulah kita diperintahkan untuk memperbaiki amaliyah kita, karena memang setiap amal perbuatan kita ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejak masih berada di dunia ini. Ngaten nggih? Yang tadi napa wae nggih? Salat malam. Ya. Sholat malam itu memang sunnah nggih untuk kita. Untuk Nabi, beliau mewajibkan dirinya untuk melaksanakan. Beliau tidak sekedar melaksanakan hadirin, tapi amat sangat memperbaiki, memperbanyak dan memperlama. Bahkan pernah salah seorang istri beliau menegur kepada Nabi, kenapa Nabi kau lakukan itu padahal dosamu sudah dijamin diampuni, surga sudah dijamin, tapi kau masih melakukan sampai abuh-abuh bengkak kakinya. Mudah Nabi menjawabnya, afala aku abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang banyak syukurnya. Ini untuk Nabi. Untuk kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, diperintahkan tentu saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semuanya memang akan menambah kemuliaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat 5 waktunya sudah baik, sudah sempurna, tidak kurang satu apapun, tapi dia tidak sholat malam, tidak qiyamul lail, tidak tahajud, maka dia tidak mendapatkan kehormatan kelebihan tertentu atau tersendiri. Sebaliknya orang yang sholatnya malam banyak tetapi sholat 5 waktunya tidak baik, sama. Karena itu kita diperintahkan memperbaiki sholat 5 waktu kita, sholat wajib kita, dan minimal 1 malam itu kita laksanakan qiyamul lail 1 rakaat minimal, syukur kalau bisa 11 rakaat. Ngaten Bapak nggih? Sudah? Lanjut? Masih ada waktunya nggih? As-salisu asyara. Hadis yang ke-13, an Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman Saubana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaika bikasrati sujud. Oh, ini kita sama dengan yang tadi. Jadi dari salah seorang sahabat beliau yang mantan hamba saya beliau yang sudah dimerdekakan, yaitu Abi Abdillah wakila Abu Abdurrahman, itu pernah mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaika bikasrati sujud, hendaklah engkau memperbanyak melakukan sujud. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tentu saja orang akan banyak sujudnya manakala banyak melakukan sholatnya. Oleh karena itu, mari kita perbanyak sholat kita, terutama di waktu malam. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Karena sesungguhnya tiada lain manakala engkau melakukan sujud, 1 kali sujud saja, 1 kali sujud hadirin, tidak ada lain melainkan rafa'akallahu biha darajatan, Allah mengangkat derajatmu yang setinggi-tingginya. 1 kali sujud, apalagi kalau berkali-kali sujudnya. Wa khatta anka biha khati'atan, dan dengan sujud itu engkau akan dihapus segala macam kesalahan dan dosa-dosamu. Nah, oleh karena itu hadirin, kita wajib berupaya sesuai kemampuan kita untuk melakukan sujud dengan sujud yang sempurna, yang banyak, dan yang betul-betul sambung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya kayak tadi setiap permohonan kita didengar dan dikabulkan Allah Ta'ala, tetapi kita pun masih ditambah, diangkat derajat kita di hadapan Allah Ta'ala dan dihapus berbagai macam khati'atan, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia, termasuk oleh kita. Tentu saja hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, ini yang terakhir dari bab
mujahadah ini insyaallah kita akan pindah nanti kepada bab yang lain. Ar-Rabi'u Asyara. Hadis yang ke-14. An Abi Sofwan Abdullah ibnu Busrin al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man, siapa saja, tentu saja orang yang mukmin nggih. Jadi orang yang mukmin yang paling baik adalah man tola umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Di riwayat yang lain ada tambahan, nggih, di riwayat yang lain ada tambahan, seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi jelek amal perbuatannya. Oleh karena itu hadirin, mari seberapapun Allah menakdirkan umur kita, kita jadikan umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini adalah umur yang betul-betul baik, bermanfaat, terutama kepada diri kita, syukur juga kalau kepada orang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki amal dan perbuatan kita, iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti pada saatnya kita kembali kehadirannya sekali lagi dibaring mati dalam keadaan iman kepada Allah Ta'ala, husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.